Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan pada pagi hari ini dengan cuaca yang cerah kita boleh kembali bersama-sama datang ke tempat ini untuk beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, kami sudah berbangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyambut ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan dari NKB 34 bait yang pertama, Setiamu Tuhanku, tiada bertambah. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus beserta saudara. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Kita tetap bisa sehat menjadi harta yang sangat berharga pada saat ini. Dengan kesehatan kita tetap bisa beribadah dan kita pun dapat saling menjaga dengan sesama kita sehingga kita masih bisa menikmati persekutuan kita dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, tema renungan kita dalam ibadah kita yaitu pengampunan, memulihkan sesama. Pengampunan tidak hanya bicara soal minta maaf, tetapi juga bicara soal kehidupan dan juga bicara soal iman kita. Nas dahulu di dalam ibadah kita pada saat ini saya akan mengambil dari Mazmur 103 ayat 20 sampai 22 yang berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita memuji Tuhan bukan saja dengan nyanyian, tetapi juga dengan ketaatan kita dalam melaksanakan
firman Tuhan, termasuk dalam kita memberikan pengampunan sebagai ujian kita untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Mari kita menaikkan ujian kita di Jemaat 467. Saudara, sebagai manusia yang lemah dan yang terbatas, kita sadar kita tidak dapat hidup baik dan benar menurut firman Tuhan. Tidak saja kita sengaja melanggar firman Tuhan karena keinginan atau karena kita abai dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalankan kepercayaan dan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, marilah sama-sama kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita dan memohon belas kasihan-Nya. Mari kita ambil waktu duduk sejenak, kita berdoa secara pribadi, datang kepada Tuhan, menyadari akan kedosaan kita dan mengakui serta memohon belas kasihan. Ya Tuhan, inilah kesadaran kami akan keberdosaan kami. Kami sadar Tuhan, kami telah melukai hati sesama kami dan juga telah merugikan sesama kami karena keegoisan kami dan juga karena kelalaian kami. Bahkan Tuhan, karena kebodohan kami yang hanya hidup untuk kepuasan diri kami dan juga untuk memenuhi keinginan-keinginan kami. Ampuni kami Tuhan, karena dengan perkataan-perkataan kami telah menyakiti, melukai suami kami atau istri kami, ayah atau ibu kami, saudara-saudara kami, bahkan rekan kerja, baik di tempat kami bekerja maupun dalam pelayanan kami. Tuhan, kami juga sadar akan kurang tanggung jawab kami dalam anugerah hidup yang Tuhan berikan. Kami sering bersungut-sungut, bahkan kami menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang kami inginkan dan untuk segera melepaskan kami dari beban hidup. Tuhan, ampunilah kami karena ketidaksabaran.
Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam belas kasihan-Mu kami memohon, ampunilah kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Mari kita naikkan pujian. Setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya dan bersetujuan dalam keinginan untuk hidup dalam anugerah Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dalam Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9 sebagai berikut. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam. Demi manusia besarkan
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita membaca, renungkan, dan terus berjuang untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Mudah bagi kami untuk mendengarkan dan memikirkan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi sulit bagi kami untuk mentaati dan melakukannya, karena kami masih sulit untuk meninggalkan amarah kami dan juga keinginan-keinginan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami, sertailah kami ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, tidak hanya sebagai mengisi waktu atau pemuas pikiran kami, tapi biarlah itu menjadi sebuah kebenaran yang mendasar untuk kami berubah, mengambil sikap, pilihan, dan juga tindakan untuk mentaati firman itu dan terus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang hadir pada saat ini. Dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 18. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Sebab hari kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangmu akan dilunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan dilunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Lihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala perkara yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan
menyerahkannya kepada Al-Ghuzu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Dan kenapa ekspresinya itu seperti orang nggak bilang berlebihan lah, gitu. Ini kan hanya mendung, petir itu kan biasa. Setelah ketika ditanya dia, saya tidak ngerti. Apa kalau saya sudah lihat gelap itu rasanya sudah mulai ya kayak keput. Tapi kalau sudah cerai, dia senang. Berbuntur, petir gitu. Bapak ibu dia kalau nyetir di mobil dia pasti mau berhenti. Ya, di mana saja dia kalau duduk pasti dia sudah siap-siap. Kalau ada petir dia akan segera mojok ataupun berhenti. Sampai usianya sudah mau menginjak 30 tahun. Nah, lalu ada temannya menyarankan ke psikolog, kita sehat. Ini diikuti sudah. Pergi ke sana lalu mulai diberai. Singkatnya Bapak Ibu barulah terungkap bahwa dia trauma. Kenapa trauma? Karena ketika dia masih kecil sampai remaja, saudara laki-lakinya selalu membuli dia kalau ada bulu dan menakut-nakuti. Kalau ada hantu, ada apa gitu, dia takut. Tapi saudaranya ini senang malahan. Ya. Kalau kayak anak kita, kayak anak saya juga paling besar sekali adik itu kalau nangis ya. Wah malah jadi. Walau lebih kecil ini. Nah, sekarang sampai pergi banget enggak menyatakan ekspresi itu, alhamdulillah. Pernah nggak saudara untuk minta maaf? Ya sering, dia minta maaf. Nah terus, kenapa? Saya masih marah. Saya marah. Saudara dia mengungkapkan kemarahannya. Padahal kejadiannya waktu dia masih kecil. Sekolah bilang, enggak marah. Saya tidak senang. Tapi dia selalu minta maaf dan kenapa? Tersenyum, tertawa. Kayak orang, maaf ya, gitu kan ya. Saya terima. Nah terus kamu gimana? Ya saya maafkan dengan mulut saya. Tapi saya tidak terima caranya. Dia minta maaf, tapi masih meremehkan saya. Dia tidak sadar dia salah. Sudah dia mengungkapkan dia marah kepada saudaranya itu. Sampai dia dewasa. Saudara bicara pengampunan bukan hanya sekedar perkataan saya minta maaf. Lalu persoalan selesai.
Sekarang bicara soal pengampunan bukan berarti tidak ada lagi ribut-ribut, tidak ada lagi sengketa, tidak, saudara. Bicara soal pengampunan bukan soal perainan ribut. Ada tangan selesai, soal tidak. Saudara, kalau kita lihat dalam bacaan kita, sesuatu hal yang menakjubkan, saudara. Ketika Kristus memberikan perumpamaan tentang pengampunan, seorang raja lalu dia sedang meminta tanggung jawab orang-orang yang berhutang kepadanya, yaitu hitungan. Dan saudara, dikatakan ada seorang yang berhutang kepadanya 10.000 talenta. Saudara, angka 10.000 mungkin kecil bagi kita, ya. Tapi kalau kita hitung-hitung, saudara, ini menakjubkan pada saat ini. Satu talenta itu 6.000 dinar. Satu dinar itu upah orang bekerja sehari. Kemarin saya coba iseng-iseng ya. Ya, kita hitung, kira kita taruh UMK Kota Semarang itu 2.700.000 misalnya. Kalau kita bagi 30 dapat angka 90.000. 90.000 upah sehari. Ya mungkin nggak ada apa ya pekerjaan 90.000, oke lah, itu standar aja lah. 90.000 misalnya, itu 1 dinar. Ada 6.000 dinar, 1 talenta. Sekitar, saudara, saya bantu ya kita hitung dia, kita bersama pakai kalkulator. Ada sekitar, saudara, 540 juta. 540 juta 1 talenta. 540 juta itu sudah besar. Itu 1 talenta. Bagaimana dengan 10.000 talenta, saudara? Itu bicara soal uang dengan angka 5,4 triliun rupiah. 5,4 triliun. Orang ini berhutang. Kita bayangkan secara berapa itu hutang sekali pinjam 5,4 ini. Bisnis apa berhutang sampai 5,4 triliun? Dan saudara, ini pasti jangkanya panjang. Dan kalau kita mempunyai pikiran tidak lama, orang ini bisnisnya apa? Pasti ada hal yang tidak benar. Dan ini semakin kita lihat, saudara, ketika orang itu diampuni dosanya, bahkan hutangnya dihapuskan, saudara. Bukan penundaan cicilan atau pembayaran, bukan pelonggaran untuk membayar hutang, tidak, hapus. Dihapuskan berapa? 5,4 triliun. Luar biasa. Sang raja ini mengampuni orang itu dan menghapuskan hutangnya. Dan saudara, orang ini punya sahabat hutang berapa? 100 dinar. Kalau kita pakai angka tadi itu, saudara, 1 dinar 90.000. 100 dinar itu bicara berapa? Hanya 9 juta. Saudara, 9 juta. Orang itu tidak mau mengampuni sahabatnya. Bahkan dia menuntut hukum. Orang yang berhutang 9 juta itu di penjara sampai apa? Sampai dia melunasi. Hutangnya tadi dihapuskan berapa? 5,4 triliun. Dan sahabatnya hanya berhutang 9 juta. Mereka sama-sama tidak bisa bayar. Kalau kita bayangkan, saudara, dia hutangnya 5,4 triliun. Temannya hutangnya 9 juta. Dan tidak bisa bayar. Itu kan juga dia orangnya susah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat padahal orang itu tidak mau mengampuni, tidak mau menghapuskan hutang sahabatnya. Padahal hutang 5,4 triliun dihapuskan oleh sang raja. Wajar, saudara, kalau kita lihat
Raja itu marah dan berkata, "Hai hamba yang jahat, kenapa kau punya karakter yang tidak benar? Utangmu yang banyak diampuni, selesai. Termasuk apa kesalahan manajemen keuanganmu, termasuk pasti kamu jadi tahu apa yang kamu berbuat sampai utangnya sampai 5,4 triliun. Aku pun tidak mengutak-utik persoalanmu. Aku ampuni dan dosamu, utangmu dihapuskan." Tapi kau tidak melihat karakter yang baik itu yang dihadirkan dalam hidupmu. Tapi kau masih punya karakter yang jahat. Sahabatmu, dia utangnya lebih sedikit dari utangmu, tapi kau tidak mau mengampuni. Karena ini bukan soal hitungan angka. Maka Yesus katakan, sampai berapa kali ketika menyusulkannya? Sampai berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali kan? Fantastis angka yang Yesus berikan. Sama juga di saudara, bukan soal bisnis, bukan soal yang begitu, tapi soal apa? Hidup kita, soal karakter, jiwa. Mengampuni itu saudara memulihkan jiwa kita dan jiwa orang lain. Kita dapat merasakan kedamaian dan ketenangan dan membentuk karakter kehidupan kita yang menyadari saudara kita pun tidak luput dari kesalahan, kita pun tidak luput dari hutang-hutang, baik itu hutang uang atau hutang budi atau saudara hutang kehidupan. Semua kita berhutang pasti. Kita berhutang nyawa, kita berhutang kehidupan, kita berhutang kebaikan. Dan saudara, pengampunan bukan bicara soal verbal, dan juga bicara soal surat, dan bukan soal kita sudah bisa membayarnya. Itu sebagai percikan-percikan ataupun upaya kita untuk memulihkan diri kita, supaya kita tidak terus hidup di dalam kejahatan, supaya kita bisa membangun karakter yang baik, niat yang baik, dan hidup yang baik. Pada saat kita harus membayar utang yang ada pada kita, dan juga saudara melihat orang-orang yang berhutang kepada kita pun dalam kehidupan mereka, kita pun memberikan amanah, pemulihan kepada. Sekarang ini bukan hanya bicara soal uang, tetapi soal pengampunan dengan apa? Masa lalu, persoalan-persoalan kehidupan kita, jangan sampai mengampuni sekian lama seperti wanita yang saya katakan tadi. Saudara, bukankah itu menyiksa dirinya sekian tahun, baru ketika orang ini dipulihkan dalam sebuah proses yang panjang, dia berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, ampuni saja. Ampuni saja." Dia menangis saudara ketika berdoa bersama-sama di gereja. Dia berkata, "Tuhan, ampuni saja." Saudara, dia tidak kata apa-apa kepada saudara, tapi dia kata, "Saya yang salah." Saudara, hidupnya dipulihkan. Ketika semua itu lepas, saudara mau mundur ke belakang, saudara, dia hanya menunjukkan Yesus Kristus yang telah memulihkan dirinya. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi harus berperang ketika mendung dan guntur datang. Setelah dia berdoa, diserahkan sama Yesus, akhirnya dia pulih, saudara. Dan dia pun bisa melihat wajah saudaranya itu dalam sudut pandang yang berbeda. Tidak lagi dia menyalahkan karena saudaranya dia mengalami trauma, tapi dia katakan, karena Kristus telah memulihkan saya. Bagian itu saudara yang diungkapkan oleh sang raja itu ketika dia heran melihat hamba yang dia tolong ini tidak bisa mengampuni sahabatnya. Dan saudara, dia katakan, bukankah engkau harus mengampuni kawanmu itu?
Kenapa telah diampuni? Karena pengampunan itu bicara soal relasi yang dibangun kembali. Relasi yang saudara kita upayakan dari diri kita. Ketika kita didamaikan bersama dengan Allah lewat Yesus Kristus dalam kematiannya, saudara, apakah kematian itu hanya sekedar membuat kita bersyukur karena dosa kita telah diampuni dengan sebuah drama yang membuat kita terharu? Ada orang atau ada Allah yang mengampuni buat saya. Saudara, itu bagian dari anugerah Tuhan. Tapi tidak cukup, saudara. Tidak cukup salib itu hanya untuk diri kita. Yesus menyuruh kita, kasihilah Tuhan Allah, kasihilah sesamamu, ampunilah mereka seperti aku telah mengampuni engkau. Raja itu berkata, kenapa engkau tidak bisa mengampuni sahabatmu? Bukan engkau tidak pernah merasakan betapa sukacitanya pengampunan itu? Sudah kita bayangkan 5,4 triliun, saudara, hilang begitu saja dengan perkataan, aku memaafkan engkau, dan tidak menghitung, tidak menuntut lagi utang-utang. Saudara, kita bayangkan kematian yang kekal itu, yang harus kita jalani karena dosa-dosa kita. Saudara, kutuk itu yang harus kita jalani, penderitaan yang menyakitkan, yang harus kita terima karena dosa-dosa kita. Pakai masker, hidup terbatas di rumah aja sudah menyiksa kita, saudara. Yang membuat kita tidak nyaman, itu baru saudara yang pakai masker. Virus COVID-19 ini membuat kita gelisah, kita marah, kita tersiksa. Yang walaupun masih banyak hal yang bisa membuat kita bersyukur. Dan secara hukuman dosa, jerat si iblis dan juga kutukan itu yang membelenggu dan mencengkram kita, yang membuat kita ketakutan dan memberikan saudara kematian yang kekal yang seharusnya saya dan Bapak Ibu alami, melebihi dari angka nominal berapapun. Kesehatan sekarang, saudara, bagian yang tak ternilai. Orang sekaya apapun, kalau sudah kena COVID, ada di ventilator, di ICU ventilator, nggak ada yang bisa menolong, saudara. Apakah bisa ditebus dengan emas 100 kilo? Tidak bisa. Berapa harga kehidupan kita? Tidak terbayar. Dan itulah yang diberikan Kristus, mengampuni kita dengan harga yang tidak terbayar. Harta seluruh dunia yang dikumpulkan tidak sanggup untuk membayar kehidupan kita. Dan itulah saudara yang diberikan Kristus kepada kita. Apa alasannya bagi kita tidak mengampuni sesama? Kalau anugerah Allah yang sungguh luar biasa, dan betapa egoisnya kita, saudara, betapa jahatnya kita. Ketika Allah telah memberikan anugerahnya dengan luar biasa, kita masih menyimpan dendam yang kecil itu dan ingin dipuaskan dengan dendam. Dan setelah dendam itu terpuaskan, apa hasilnya? Apakah hidup kita akan lebih baik? Apakah hidup kita akan lebih mulia? Tidak. Paling kita hanya puas sesaat, tapi kita membangun relasi yang tidak benar. Tidak. Saudara, mengampuni itu memulihkan relasi. Kristus memulihkan relasi
seperti kita yang berdosa dengan mengorbankan nyawa. Saudara, sesakit apapun yang kita rasakan karena perkataan, karena perlakuan, baik itu suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, rekan kerja kita, siapapun itu saudara. Jangan sampai merusak relasi kita dengan Tuhan. Jangan sampai menyiksa kita, bahkan mempermudah kita menjadi orang yang paling jahat. Walaupun wajah kita cantik dan orang katakan lembut sekali ya. Perkataannya lembut, tidak kasar, tapi yang namanya dendam saudara, namanya amarah, bisa membuat manusia itu lebih luas dari binatang buas, membuat dia berada dalam situasi yang lebih jahat dari si iblis, sampai iblis pun kadang kaget, apa juga jahat begitu. Bapak Ibu serta sekalian, pengampunan memulihkan relasi. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang katakan firman Tuhan kepada kita, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hati. Bapak Ibu serta sekalian, kadang kita seringkali tertipu dengan teologi yang hanya sepertinya memudahkan pilihan hidup kita. Kita diberitakan Allah itu baik, Allah itu maha kasih, sehingga seringkali pikiran Allah itu baik, Allah itu maha kasih, mempengaruhi semua kejahatan kita. Atau juga di alam manusia. Kita menggampangkan sesuatu. Allah juga nanti berdoa di gereja minta maaf, selesai. Sebenarnya tidak demikian. Allah dengan jelas menunjukkan sikap, tindakan. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Ada konsekuensinya, ada akibatnya. Nah, Bapak Ibu tinggal kita. Apakah kita masih mau terus hidup di dalam dendam, masih terus hidup di dalam amarah, dan terus diperbudak oleh emosi dan juga diperbudak oleh ketidakpuasan kita? Nanti satu saat, saudara, itulah yang akan kita alami. Kita akan dimakan, dihancurkan oleh amarah. Atau saudara, kita sekarang sadar, kita memilih Allah yang telah mengampuni kita, Allah yang memberikan kesempatan kedua bagi kita untuk dipulihkan dan hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam anugerah-Nya, dan kita terus berupaya memulihkan diri kita, karena itu bagian dari keyakinan kita, bagian dari kesadaran kita. Itulah yang dikehendaki Allah, supaya hidup kita terus berada di dalam kedamaian dan kasih. Tidak ada lagi saudara harta yang paling berharga, tidak ada lagi harta yang kita kejar selain apa? Damai sejahtera. Tidak ada lagi saudara kehidupan yang mau kita bangun dalam selain kehidupan kasih dan damai bersama dengan Allah. Kalau kedamaian dan kasih itu diperjuangkan Kristus dengan mati di kayu salib, saudara, kalau kita katakan kita menjadi pengikut Kristus, itulah jalan, itulah yang diperbuat. Dan saudara, pengampunan ini bukan bicara soal kerelaan, bukan soal bicara sanggup gak ya saya, tapi itu bicara soal iman. Itulah perjalanan iman kita. Ketika kita belajar, kita berjuang, ketika kita berupaya,
taati firman Tuhan, karena itu pilihan kita. Kita terus berjuang, hidup dalam damai, hidup dalam kasih. Yang peduli orang lain kata banget 5,4 triliun hilang. Wah, rugi banget 9 juta kamu nggak dapat. Saudara, ini bukan bicara soal untung dan rugi, bicara soal pilihan, perjalanan spiritual, perjalanan kehidupan panjang kita bersama dengan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita tidak sekedar berkata maaf, kita berjuang pemulihan diri kita, pemulihan sesama kita, dan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Amin. Salam sejahtera. Bersama dengan masalah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan pengakuan sendiri yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa dan Maha Kuasa, hari dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang meninggal Tuhan kita, yang dari Roh Kudus, yang berikan sisa doa memberikan Yesus Kristus, disalibkan, mati yang dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, dan dari ketiga bagi umat yang beragama, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sekarang hingga akan datang untuk mewakili orang yang hidup dari Allah. Dan Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Pada hari ini dijadikan peserta kami sudah majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali yang berjemaat kami. Jika ada kami mohon untuk berdiri sejenak. Pada kebaktian umum hari ini 13 September 2020 dilayani oleh Bapak Pemerintahan Pasca Hari dari GKI Greenwood. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Kali ini jemaat yang hadir lebih awal sejumlah 35 orang. Protokol kesehatan dalam ibadah tetap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk ke gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja atau kayu. Mohon perhatian dari anggota jemaat dan simpatisan. Kemudian persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 pukul 19 WIB atau pukul 7 sore malam. Dipimpin oleh pengakuan Yuliani. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bekerja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat.
persembahan hijau minggu ini dipergunakan untuk renovasi pembangunan. Bagi orang tua anak-anak ibu, komisi anak menyediakan kotak persembahan terdiri dari kertas yang menjadi kotak bisa dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kemudian kita berpikir apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang siap masuk ke bakti jemaat atau untuk jemaat, maka akan dilaksanakan pembagian pengakuan dan pemberkatan nikah bagi saudara Erik Setiawan, anggota GKI Dewan 1, dan Tio Maria Yudika Ariani Setiono, anggota GKI Dewan 3, putri dari Bapak Cohen, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 September pukul 10 di GKI Dewan 1 yang akan dilayani oleh Pendeta Tomo. Mohon dukungan doa segenap kepada jemaat dan ibadah. Prestasi Tuhan. Majelis Jemaat GKI Indonesia telah menerima surat prestasi keluar atas nama Ibu Kristiana Rahma Samudra yang juga dari saudari Sri Tati Teguh. Kedua saudara kita mengajukan prestasi ke GKI dalam satu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan melayani di jemaat yang baru. Tuhan Yesus. Yang terakhir kami mohon dapat disesuaikan ada daftar dalam pagi hari ini, yaitu pada selamat ulang tahun yang berulang tahun tanggal 8 September. Pak September adalah sama takbir. Kemudian tanggal 1 September saudari Iva dan beliau. Dan kemudian 11 September saudara Erik Setiawan yang juga pada saudara yang telah tahun mengucapkan selamat ulang tahun dengan partai umur Tuhan Yesus sekian dan selanjutnya syafaat akan hidup melalui Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan bagi kami, Kau telah mengampuni dosa-dosa kami. Biarlah pengampunan Tuhan mendorong kami untuk juga berupaya dan terus berjuang mengampuni sesama kami, istri, suami, anak-anak, ataupun rekan kerja, ataupun Tuhan. Biarlah pengampunan itu memulihkan kami dan terus hidup di dalam kebenaran, dan kami dapat menjalankan perintah untuk menjadi saudara dekat bagi sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang tamu dalam minggu ini, untuk anak-anak Samantha Queen, saudari Irwana, dan saudara dari Rizky Ismail Khalid. Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan hikmat, hingga mereka pun dapat menemukan rencana dan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Berikan penyembuhan dan kekuatan kepada mereka. Dan juga berdoa untuk tim medis dan rumah sakit, pemerintah kami dalam antisipasi dan terus berjuang membawa kami warga negara Indonesia untuk bisa beradaptasi dan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Berikan kami hikmat kita dapat jaga kesehatan dan saling menjaga satu dengan yang lain, terutama Tuhan dalam pelaksanaan ibadah kami di hari Indah ini. Tuhan memberikan kami pertolongan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat dan juga pelayanan di program pelayanan aktivitas dari Pondok Indah ini. Karena begitu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kami ubah menyesuaikan pandemi COVID-19 ini.
Tetaplah Tuhan, Kau berikan kami hikmat dalam menata kembali kehidupan gereja dan jemaat, hingga kami tetap merasakan persaudaraan dan pertumbuhan iman di tengah pandemi ini. Tuhan, kami juga berdoa berencana dan berdoa memberkatan kita, saudara kami Erik dan Maria, Tuhan yang menyertai di dalam rencana pernikahan ini, dan Tuhan menuntun sehingga kebaktian pernikahan pun dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan untuk pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang menuntun dan menyertai kami sehingga kami dapat terus berjalan di dalam pengampunan Tuhan dan menghadapi pergumulan-pergumulan itu dengan damai dan dengan tenang, karena ada Kristus yang mengasihi, menyertai dan menolong kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang mengucapkan doa demikian. Dengan penuh syukur, mari kita lakukan persembahan yang telah kita siapkan. Seraya mengingat akan firman-Nya di dalam Roma, surat Roma, pasalnya yang ke-36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita pujikan lagu dari yang gratis atas kita ayat-ayat pertama. Syukur padamu ya Allah.
Berdoa untuk kebaikan. Allah Bapa yang Maha Baik, Allah yang selalu memberikan ini anugerahnya yang luar biasa, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, yang memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Sekarang pada saat ini kami pilih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang dapat kita gunakan kami kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa di surga memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dan untuk semua yang diserahkan kepada majelis yang melalui akan dapat digunakan sebaik-baiknya demi kebaikan dan kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih kepada surga. Kami ucapkan kepada dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami selamat kami. Amin. Kita meninggalkan tempat ini, mari kita menaikkan pujian kita yang kami berbuat yang ketiga. Saudara, marilah kita menikmati pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kita dengan juga mengampuni sesama kita dan bersikap taat dan setia kepada Tuhan. Oleh karena itu, adakanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap bersaksi. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah. Dan pujilah Tuhan. Kini dan selama. Ulanglah dan hiduplah dalam belas kasihan Tuhan dan juga mengasihi saudara-saudara dalam kehidupan saudara sekalian, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.